Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon CGP Angkatan 11. Langsung saja pembacaan Al-Quran oleh Muhafid Tamika. Kepada Ananda Muhafid Tamika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini mengindahkan acara kita. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ismura Fadilah. Kepada Ibu Ismura Fadilah, kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Silakan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Ernawati SPD. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di ruang ini, yaitu di ruangan guru SMA Negeri 2 Patranusa Nusamanya Pahit. Yang saya hormati Bapak Amirullah Ahmad Nasution sebagai calon CGP Angkatan 11, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yaitu melakukan kata-kata sambutan untuk diseminasi CGP Angkatan 11. Kepada Bapak Ibu sekalian, di sini diharapkan untuk kita semua, marilah kita sama-sama untuk membudidayakan anak-anak kita selalu mampu untuk berpikir positif. Artinya apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, kita harapkan menjadi suatu budaya untuk anak kita agar supayanya itu bisa menjadi kebutuhan daripada anak-anak kita atau kebiasaan anak-anak kita dalam kegiatan sehari-harinya. Selawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua sampai hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu adalah budaya yang paling baik kita berikan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru mengarahkan anak-anak kita itu untuk selalu membudayakan hal-hal yang positif pada kegiatan setiap harinya. Apakah itu dilakukan pada pagi hari pada saat anak datang, kemudian dibiasakan dengan hal-hal positif yang harus kita lakukan di sekolah kita ini. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Amirullah yang telah melakukan suatu aksi nyata tentang budaya positif. Artinya nantinya diharapkan beliau ini menjadi salah satu dari penggerak bersama-sama dengan kita untuk sama-sama menggerakkan budaya positif di lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Patranusa Manyak Pahit. Untuk Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini kalau menurut saya itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dari dia hadir ke sekolah sampai dia pulang, di mana kita melihat untuk budaya positif yang harus kita tampilkan pada saat anak datang ke sekolah, yaitu bagaimana dari kebudayaannya, dari cara berpakaiannya, itu yang harus kita perhatikan. Saat anak itu hadir, dari kelengkapannya, dari kerapian anak-anak tersebut, itulah yang harus kita tanamkan pada posisi kita membudayakan positif ini. Itu dari tingkat bagaimana cara anak tersebut berpakaian. Kemudian Bapak Ibu, saya sangat menyambut baik dengan salah satu kegiatan ini, yaitu di mana kita lebih bisa menekankan kepada anak-anak kita. Dari posisi anak datang sampai bagaimana kita perhatikan anak-anak kita budaya membuang sampah. Apakah itu di dalam kelas atau di dalam pribadi anak itu sendiri, itu yang perlu diperhatikan. Nanti mungkin ada hal-hal lain yang bisa disampaikan oleh Pak Amir, bagaimana cara-cara untuk membudayakan positif kepada anak-anak kita. Mungkin beliau punya trik-trik khusus bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah kita dalam membudayakan positif ini. Kalau sampai hari ini
kita perhatikan di sekolah kita banyak kegiatan positif yang sudah dilakukan. Kebudayaan dengan bersalaman pada saat berjumpa dengan guru, kemudian bersalaman kepada orang yang lebih tua, itu sudah menjadi suatu budaya di sekolah kita. Ditambah lagi anak kita harapkan untuk tersentuh hatinya masing-masing. Bagaimana caranya melihat sampah itu mereka lebih peduli. Dan kami harapkan kepada Pak Amirullah selaku calon guru penggerak di sini mampu nanti memberikan trik-trik yang terbaik kepada kami sebagai tambahan untuk di sekolah kita ini. Itu harapan kami besar. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, diharapkan hari ini kita berkumpul di dalam ruangan ini, dengarkanlah baik-baik apa yang disarankan atau apa yang akan nantinya dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Amirullah agar supaya itu bisa kita terapkan secara bersama-sama. Artinya kemajuan sekolah ini, budaya positif di sekolah ini diharapkan dari kita seorang gurulah yang mampu untuk menggerakkan anak-anaknya dan gurulah yang memberikan contoh kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut bisa mampu melihat apa yang dilakukan oleh seorang guru itu bisa dijadikan contoh untuk anak kita semua. Dan hari ini kalau kita perhatikan bersama-sama di sekolah kita sudah membudayakan hal-hal tersebut, tetapi nanti ada tambahan-tambahan lain. Nah, tambah-tambahan itu kita dukunglah bersama-sama. Kita lakukanlah secara bersama-sama agar supaya apa yang kita dapat hari ini di dalam ruangan ini berguna bagi kita semua. Baik, itu saja mungkin kata-kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amirullah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang sama sekali membantu kita untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah sebesar-besarnya karena beliau punya kegiatan lain, maka untuk sambutan hari ini untuk pembukaan diseminasi oleh Pak Amirullah itu diwakilkan kepada saya. Itu saja dari saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Ernawati. Acara selanjutnya presentasi oleh CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Amirullah Muhammad Nasution SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan hingga masih bisa kita berkumpul di ruang guru SMA Negeri 2 Pateran Nusa dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini adalah kegiatan aksi nyata di modul 1.4 di calon guru penggerak angkatan 11. Selamat beriring salam kembali menghadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum Bu Ernawati SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Pateran Nusa Majapahit yang insya Allah hari ini bersama saya untuk kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukaddimah mungkin. Pertama ingin saya sampaikan bahwa hari ini kita adalah menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next.
Budaya positif itu konsep intinya Bapak Ibu boleh lihat di depan. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Itu yang harus kita pahami. Ini beberapa poin yang harus kita pahami dalam konsep budaya positif. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu bahasanya sering peraturan kelas. Nanti mungkin kita bahas secara singkat nanti keseluruhannya. Terus ada segitiga restitusi. Itu poin yang mungkin harus kita pahami hari ini dan harus tersampaikan kepada kita semua, karena bagian semua itu adalah bagian dari disiplin positif yang harus ada di dalam sekolah. Karena salah satu tujuan pendidikan hari ini adalah termasuk sekolah itu harus mempunyai disiplin positif. Nah, bagian-bagian disiplin positif itu, inilah bagian-bagiannya, ada 6 nih. Jadi diharapkan sekolah itu harus mempunyai, misalnya menyelesaikan masalah itu tidak boleh lagi menggunakan rumus yang lain selain segitiga restitusi. Dan sekolah itu harus mempunyai keyakinan, ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Dan ini mungkin saya perhatikan, misalnya ada satu guru yang saya lihat kemarin, ada Pak Raja misalnya, beliau sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kita pahami, misalnya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Tidak boleh dibuat oleh siswa saja, tidak boleh dibuat oleh guru saja, harus sama-sama. Atau sekolah aja secara sepihak dibuatnya, oh ini harus kalian lakukan di dalam kelas. Itu tidak dibenarkan. Itu mungkin yang konsep awal yang harus kita pahami hari ini. Next, lanjut. Baik Bapak Ibu, perhatikan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Hari ini kita pelajar profil Pancasila, yang sudah sama kita ketahui bahwa unsur-unsur dari profil pelajar Pancasila itu ada sekitar 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang harus ada sekarang. Itu konsep-konsep pelajaran baru yang memang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita. Baik, lanjut, next. Lihat Bapak Ibu ke depan. Ada konsep trikontrol, teori kontrol itu ada di dalam diri kita. Selama ini prediksi kita bahwa yang pertama itu selalu anggapan kita bahwa guru itu tugasnya adalah mengontrol murid. Kita selalu beranggapan bahwa kita guru itu harus punya kontrol yang kuat sama muridnya. Yang kedua, kita mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua yang kita katakan itu harus berbentuk positif dan menguatkan kepada yang lain. Yang selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita pahami bahwa misal ada anak yang salah, ketika dia salah di kelas, atau kebetulan kita boarding di asrama misalnya, kita anggap bahwa kalau anak itu sudah kita buat merasa bersalah dia dengan apa yang dia lakukan itu, kita panggil anaknya kalau dia salah, lalu kita sampaikan bahwa dia salah dan dia merasa bersalah, bahwa itu sudah kita anggap sebagai bentuk penguatan karakter. Padahal dalam konsep budaya positif itu tidak. Selanjutnya, kita sering mempunyai ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita adalah orang yang paling dewasa di sekolah. Anak-anak kita mungkin di bawah umur kita. Jadi seolah-olah kita
adalah manusia yang harus diikuti seluruh perintahnya. Nah, dalam disiplin positif, hal-hal yang seperti itu tidak dibenarkan. Itu yang harus kita pahami teori dari dasar awalnya. Lanjut, next. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat apa yang harus kita rubah. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Selama hari ini kita menganggap kebutuhan itu sama semua. Semua siswa itu, semua murid itu sama kebutuhannya. Di realitasnya bahwa setiap murid itu kebutuhannya berbeda. Antara satu siswa dengan satu siswa lain, kebutuhan seorang murid itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Bapak Ibu tidak mungkin sama melihat anak. Kita berbeda. Bisa saya melihat misalnya ada anak, tapi saya melihatnya itu dari posisi positifnya. Ada orang melihat dari sisi negatifnya. Mungkin ada orang melihat dari kedua sisi itu. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Lalu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Kita berusaha membuat orang lain supaya sama dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Padahal dalam teori kontrolnya itu sangat berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama hari ini mindset kita, gimana apa yang kita pikirkan itu harus sama dengan yang dipikirkan orang lain. Misal, saya benci dengan seseorang, saya harus nari orang lain supaya benci dengan orang lain itu. Tapi dalam konsep teori kontrol itu tidak berlaku yang seperti itu. Lanjut, perilaku yang buruk dilihat dari satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di teori kontrol ini, bahkan hal yang jelek dilakukan murid saja itu harus diambil nilai positifnya. Itu yang harus ada dalam dunia pendidikan kita. Selama hari ini kita judge anak salah, tapi yang dipikirin gitu salah terus dia. Padahal dalam teori kontrol itu harus kita lihat apa kebaikan dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu. Itu sekarang teori kontrol. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ya, dalam pendekatannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain. Bahkan misalkan contoh, kita di asrama atau di sekolah, kita bilang kita mampu mengontrol anak kita di rumah, itu hanya sebatas kontrolan ketika kita dekat dengan anak kita. Tapi ketika anak kita jauh, ternyata kita nggak mampu mengontrolnya. Jadi kontrol yang terbaik itu adalah mengontrol diri sendiri. Itu kontrol yang terbaik. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Lanjut, next. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, berarti belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Baik Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ini, seorang guru dulu kita mikirnya ya, sama mungkin pikiran saya nggak tahu Bapak Ibu tidak. Dulu kita beranggapan kalau anak itu sukses melakukan satu hal, maka kita harus kasih reward, kasih hadiah. Misal ada anak prestasinya bagus atau baik dia sama kita, setiap jumpa kita kasih uang 100.000.
Tahu jumpa kita kasih uang 100.000. Ada jumpa kita kasih uang 50.000. Nah, dalam teori disiplin positif, hal yang seperti ini juga nggak boleh dilakukan. Jangankan untuk memberikan hukuman, memberikan reward saja nggak dibenarkan tuh. Jadi apa masalahnya kemudian ke depannya? Masalahnya satu saat ketika dia melakukan kebaikan yang sama, lantas kita nggak memberikan reward, anak akan menjadi tidak lagi dia merasa rendah, merasa nggak percaya diri. Loh, dulu saya ngelakuin ini kok kasih reward. Jadi efeknya kepada kita pendidik, mungkin guru, kan bingung kita. Misalkan ada satu anak nih, karena dia bagus, kita kasih reward, mungkin kita panggil di upacara, lalu kita panggil anaknya, kita kasih reward. Nah, hal yang dia lakukan memungkinkan untuk dilakukan siswa lain. Pertanyaannya, kalau yang dilakukan anak pertama ini lalu kita berikan reward, terus ada anak yang kedua, ketiga dan seterusnya melakukan hal yang sama dengan anak yang pertama, bayangkan satu sekolah harus kita kasih reward. Di dampak yang muncul itu seperti itu. Makanya di dalam disiplin positif itu diharapkan guru tidak lagi memberikan hukuman, guru tidak lagi memberikan poin reward kepada anak, karena itu bisa mempengaruhi keharmonisan di dalam sekolah yang ada pada saat itu. Oke, next, lanjut. Ini ada beberapa nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan organisasi: satu, di profil pelajar Pancasila, ada di program PYP, dan ada life skill. Di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir di keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus muncul di dalam proses pembelajaran kita, dan diharapkan bukan hanya dalam proses pembelajaran tapi nilai itu juga muncul di lingkungan satuan pendidikan tempat kita mengajar. Itu paling minimalnya. Baik, next, lanjut. Baik Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu adalah bertahan hidup. Kita perlu bertahan dalam hidup ini. Apa yang kita perlukan untuk bertahan dalam hidup itu? Yang pasti satu, makan. Kalau nggak makan susah kita bertahan hidup nih. Banyak orang nggak bisa bertahan hidupnya karena dia lapar. Yang kedua ada pakaian, ada tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap bermimpi atau prestasi diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan. Kita butuh bebas. Apa saja kriteria dari kebebasan itu? Satu, mandiri, memiliki pilihan.
Seorang siswa itu harus mandiri dan dia mempunyai pilihan tertentu. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi seorang guru itu atau seorang murid juga yang di lingkungan sekolah itu nggak perlu tegang-tegang kali suasananya. Harus ada humor-humornya sedikit, ada ketawa-ketawanya. Jadi kalau masuk kita pun ke kelas, sampai kita masuk ke kelas diam semua murid tuh, pening juga kita. Kayak inilah kan, diam semua. Kita pikir lagi serius, rupanya ngantuk. Jadi hampir nggak paham kita membedakan mana serius, mana ngantuk. Itu saya paham, itu kebutuhan dasar kita juga tuh. Tidur adalah kebutuhan dasar. Tapi harus kita sesuaikan tempat kebutuhan dasar itu. Baik, next lanjut. Ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 nih. Ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. X itu motivasi dari luar. In itu motivasi dari dalam. Satu, motivasi yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Semua orang punya motivasi, punya keinginan, tidak ingin dihukum. Semua orang punya keinginan itu. Yang kedua, semua orang pengen dapat imbalan dan penghargaan. Jadi 2 posisi itu dari luar. Nah, apa yang dari dalam diri kita? Yang dari dalam diri kita itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi antara ketiga poin yang di depan ini, yang paling baik itu adalah keinginan yang intrinsik, yang muncul dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ada hukuman. 1, hukuman itu biasanya kriteria hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ada anak tiba-tiba malas dia belajar atau tidur di dalam kelas, kita kasih hukuman. Biasanya refleks, cepat aja kasih hukuman. Itu ciri-ciri hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Maksudnya dari awal siswa atau murid itu tidak diajak diskusi. Kira-kira kalau melakukan kesalahan ini, apa konsekuensi yang muncul daripada itu? Selanjutnya, hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah itu berarti, misal saya yang ngasih hukuman, berarti hukuman itu dari saya aja itu. Saya kasih hukuman misalnya cabut rumput, itu satu arah. Tidak ada timbal baliknya antara guru dengan siswa. Nah, hukuman itu biasanya berupa paling ada 2 hukuman itu. Ada fisik dan ada psikis. Ada kita hukum dengan fisik, kita suruh nyangkol misalnya, itu fisik. Ada hukuman psikis. Hukuman psikis itu mungkin terasingkan dia dengan satu tempat yang lain, atau kita sampaikan bahwa anak ini setelah melakukan kesalahan dan dia merasa minder untuk bertemu orang lain, itu hukuman, namanya hukuman psikis. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini satu, misalnya konsekuensi itu beda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu satu arah, saya yang menentukan semua, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dirundingkan dulu. Kalau melakukan kesalahan ini, kira-kira kamu akan di konsekuensinya apa misalnya? Kalau tidur di dalam kelas, konsekuensi kita apa misalnya? Oh, tidur di kelas sudah kita sepakati tidak boleh tidur di dalam kelas. Lalu ada anak yang tidur, tapi di awal sudah ada konsekuensinya. Setiap yang tidur di kelas itu harus misalnya berwudu di dalam kelas misalnya. Itu konsekuensi. Konsekuensi itu disepakati di awal.
Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan apapun. Kalau konsekuensi sudah ada kian di awal kesepakatan antara siswa dengan gurunya. Lalu walaupun dengan demikian siswa tetap tidak merasa nyaman. Itu yang konsekuensi. Sikap guru selalu monitor muridnya. Ya kan? Guru itu tetap nyari salah anaknya. Itu kalau konsekuensi dari konsekuensi itu. Lalu yang terakhir, yang hari ini lagi banyak dipelajari khususnya di CGP misalnya, itu adalah yang terakhir solusinya itu kita tidak boleh lagi kasih hukuman kepada anak, tidak boleh kasih konsekuensinya karena itu keduanya tidak terlalu baik dalam proses pendidikan. Yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di restitusi ini siswa yang salah, dia yang mikir sendiri apa yang harus dia lakukan. Itu yang konsep sekarang yang harus dianjurkan dalam dunia pendidikan. Next, lanjut. 5 posisi kontrol guru. 1. Guru itu penghukum. Mungkin bisa kita pikirkan, kita di posisi mana ini sekarang? Coba Bapak Ibu pikirkan, kita di posisi mana? Bisa sendiri, kita orang yang sering membuat merasa bersalah enggak? Atau kita guru yang sebagai teman? Atau kita guru yang pemantau, nengok-nengok aja kondisinya. Oh begini itu. Lalu atau kita yang posisi terakhir, manajer. Kira-kira kita di posisi mana sekarang? Kita sudah bisa bayangkan kan? Kita di mana posisinya? Apakah kita penghukum? Saya mungkin kalau jujur saya posisi yang pertama nih. Boleh nih? Posisi mana kira-kira? Bisa yang pertama, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi paling yang pertama. Lebih dominannya ke yang pertama. Bu Maya? Mana Bu Maya kira-kira? Dia BNN ya, bagian nengok-nengok itu pemantau tuh. BNN itu bagian nengok-nengok, bagian pemantau. Ngintip-ngintip aja, makanya pun fotonya ngintip nih. Tengokinya aja, oh salah. Kadang-kadang yang susah itu BNN ini, ditengokinya aja, oh salah, dia diem aja. Gak open dia. Nah, itu bagian pemantau. Oke, next, lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya. Penghukum, kalau dia guru penghukum, maka yang dia lakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh nih, ini contoh nih. Itu tipikal guru penghukum. Yang kedua, kalau dia membuat merasa bersalah, contohnya dia panggil anaknya lalu dia bilang, sudah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Dipanggilnya anaknya, dinasihatinya, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu kalau itu yang kita lakukan pas upacara ada yang main-main, berarti posisi kita di posisi pembuat merasa bersalah. Paham ya? Kalau kita kasih hukuman berarti kita tipikal guru penghukum. Tapi kalau kita membuat dia merasa bersalah, kita harus tanyakan ini, kamu sudah banyak mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Itu namanya posisi kita pembuat merasa bersalah. Itu 2. Lanjut, next. Nah, sekarang kalau di posisi teman dengan kasus yang sama. Baik Bapak Ibu, kalau ada guru misalnya dalam kasus yang seperti ini tadi, Ada anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalkan nggak ada topinya, yang dia lakukan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini aja, ya,
sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Sekali ini aja yang kamu lakukan, ke depan tidak boleh lagi berbuat seperti ini. Itu namanya teman. Jadi posisi dia itu, guru itu sebagai teman. Dia memposisikan dia ke muridnya itu sebagai teman. Kayak berkawan lah kita itu. Tolonglah sekali ini aja jangan buat lagi ya. Jangan buat saya bapak malu lah segala macamnya. Minta tolong kali bapak. Itu namanya guru itu memposisikan dirinya sebagai teman kepada muridnya. Lalu yang selanjutnya, kalau gurunya berkata begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Next, lanjut. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Dari 5 posisi itu, yang dianjurkan untuk seorang guru adalah posisi manajer. Itu ya posisi yang terbaik. Jadi, seorang anak yang melakukan kesalahan, maka anak itu yang berpikir sendiri untuk memperbaiki kesalahannya itu. Jadi ada nilai profil Pancasila yang muncul di situ adalah kemandirian anak untuk menyelesaikan persoalan dia. Jadi manajer itu hanya mengarahkan dan solusinya adalah dari siswanya sendiri yang keluar dari siswanya. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu, ini posisi kontrol apakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira mana? Ada berapa 5 nilai kontrol? Ada 5 tadi nilai kontrol. Yang pertama? Penghukum. Yang kedua? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga? Pemantau. Teman dan manajer. Alhamdulillah, ingat semua. Kalau kata-katanya seperti ini posisi yang kemana? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Kalau dia ucapkan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Loh, Kamu tidak benar melakukan. Pemantau. Next, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lanjut. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Teman. Oke, next. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Alhamdulillah kita sudah mulai paham dengan bahasa-bahasa itu. Jadi kita, guru itu mampu meletakkan kita harus di posisi mana? Terbaik adalah manajer. Semuanya itu pilihan dari dalam diri kita. Makanya kontrol yang terbaik itu adalah pada diri sendiri. Jadi kita harus mampu mengontrol diri kita. Kita masukkan diri kita ke 5 kontrol itu kemana? Mau ke penghukum kah? Mau ke manajer kah? Kau sebagai teman kah? Itu terserah sama kita. Tapi saya sampaikan yang paling baik dari 5 posisi itu adalah manajer. Baik, lanjut. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Lanjut. Tadi di awal sudah saya sampaikan kenapa keyakinan. Kalau dia keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu, biasanya peraturan kelas itu sering dibuat sepihak oleh guru. Itu kadang-kadang. Dan kadang-kadang gurunya sepakat kita buat aturan kelas seperti ini, maka setiap misalkan kita rapat dewan guru nih, kita buat aturannya di sini, baku kita buat misalnya tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh
makan di dalam kelas, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu, kita datang ke kelas, jadi kita berumbu dengan anak apa yang harus kita buat keyakinan kelas kita. Kita sepakati bersama dan menggunakan bahasa yang positif. Bahasanya tidak boleh, misalnya kita ada buat tidak boleh datang terlambat. Apa bahasa yang bagus? Disiplin. Jadi bahasanya pun harus diatur secara positif. Itu namanya keyakinan kelas. Itu bedanya. Ini ada bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar murid dapat diingat. Biasanya keyakinan kelas itu seperti yang kita buat kemarin waktu LK2 itu. Jadi siswa itu disuruh buat apa saja keyakinan yang harus dijalankan dalam kelas itu, lalu kemudian ditempel di mading misalnya, lalu kemudian setelah itu disatukan semua, barulah dibuat dia dalam bentuk keyakinan kelas. Lanjut. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan masalah, tapi fokus kepada pertanggungjawaban anak itu sendiri. Ada 3 tahap dari segitiga restitusi itu. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua ada menstabilkan identitas. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi. Next, lanjut. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan itu, salah seorang siswa atau murid itu dianggap adalah satu proses pembelajaran ke depan seorang siswa itu. Lalu apa yang perlu ditanyakan misalnya, kalau seorang guru menyampaikan kepada muridnya, ada guru nih menyampaikan kepada muridnya yang salah, lalu pernyataannya seperti di samping misalnya, berbuat salah itu wajar nak, dia bilang. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Terus guru itu bilang ada salah, kayak yang tadi ada satu kasus anak tidak lengkap atributnya waktu upacara bendera. Lalu dia bilang, gurunya dia panggil, lalu gurunya bilang, nak, buat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Nah, saat dia sampaikan kata-kata itu namanya sudah masuk dalam segitiga restitusi. Bagiannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau ada anak salah kita panggil, lalu kita sampaikan dalam dialog kita dengan seorang siswa itu, kita sampaikan, nak, sebagai seorang manusia tidak ada orang yang sempurna di permukaan bumi ini. Maka pernyataan itu sudah masuk dalam konteks segitiga restitusi. Apalagi contoh yang lain, ibu bapak jangan pernah melakukan itu. Jadi pernyataan-pernyataan ini adalah bentuk dari segitiga restitusi dalam konteks menstabilkan identitas. Next, lanjut. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah tadi. Apa yang harus dilakukan kalau untuk memvalidasi tindakan yang salah itu? Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Misalnya ada anak tidur dalam kelas, ditanyakan, kenapa tidur nak? Oh, tidur tadi. Bahasa yang pertama, untuk yang pertama, tidur, semua orang berbuat kesalahan itu wajar. Tapi yang kedua, ketika kita sampaikan bahwa kamu kenapa bisa tidur, alasannya kenapa. Nah, ketika pertanyaan itu keluar dari bibir kita lalu sampai kepada anak, maka itu sudah masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi apa sebenarnya yang membuat anak itu jadi salah.
Lantas anak itu bilang, oh saya telat tidur di asrama. Itu sudah masuk dalam tindakan validasi tindakan. Next, lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kalau sudah dua tadi sudah kita sampaikan, lalu yang terakhir kita tanyakan, apa keyakinan di kelas kita? Yang setelah tadi kan sudah kita buat nih keyakinan kelasnya, baru ditanyakan kembali kalau dia melakukan kesalahan. Oh, keyakinan kelas kita tidak dibenarkan misalnya tidur di dalam kelas. Oh, apakah itu melanggar aturan? Iya, saya melanggar aturan. Apa yang harus kamu lakukan misalnya? Itu sudah termasuk, kalau ketika pertanyaan itu kita munculkan, itu sudah termasuk kepada menanyakan keyakinan kelas. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, ini sebagai contoh untuk penerapan segitiga restitusi kemarin yang saya sampaikan. Untuk memahaminya lebih lanjut, bisa kita lihat video berikut ini. Belajar Pancasila, tanamkan di Alfi, kok kamu tidur pada saat jam pelajaran ibu? Oke, nanti kelakuan kamu ini akan ibu tindak lanjuti dengan guru BK. Paham? Bisa kita lanjutkan pelajaran ibu? Oke. Apa kabar hari ini, Alfi? Alhamdulillah baik, Pak. Kamu sudah makan siang tadi, Alfi? Sudah, Pak. Alfi, saya mendapat laporan dari guru mata pelajaran kalian, yaitu Bu Dahleni Nasution tadi, melalui grup piket, bahwa kamu tidur di dalam kelas sewaktu ibu itu menjelaskan mata pelajaran, ya? Iya, Pak. Seingat kamu, Alfi, sudah berapa kali kamu tidur di dalam kelas sewaktu mata pelajaran berlangsung? Seingat saya, Pak, saya tidur ada sekitar 4 kali, Pak. Tapi dengan guru yang berbeda. Menurut kamu, Alfi, tidur di dalam kelas itu perbuatan salah atau tidak? Maaf, Pak. Ya, itu memang perbuatan yang salah, Pak. Baik, Alfi, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan tidak ada satu orang pun yang luput dari kesalahan. Yang baik itu adalah kita belajar dari kesalahan apa yang telah kita perbuat itu dan kita berusaha untuk memperbaiki diri ke depan dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Iya, Pak. Alfi kan sudah tidur beberapa kali di mata pelajaran dengan guru yang berbeda. Pasti Alfi mempunyai alasan kenapa Alfi tidur di jam pelajaran tersebut. Kalau boleh tahu, apa alasan Alfi kenapa Alfi sampai tidur di jam pelajaran sewaktu ada di kelas? Maaf, Pak, sebelumnya. Semua ini terjadi karena saya sering bergadang malam di asrama. Kadang tidurnya sampai larut malam dan paginya kebanyakan sarapan. Makanya sampai sekolah saya mengantuk dan tertidur, Pak. Alfi, kamu masih ingat apa keyakinan asrama dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dengan teman-teman kalian semua? Iya, Pak, saya ingat. Menurut kamu, Alfi, apakah tidur larut malam sesuai dengan keyakinan asrama kita? Oh, tidak, Pak. Menurut kamu, Alfi, apakah tidur di dalam kelas itu termasuk dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak, Pak. Alfi, menurut kamu ada keyakinan asrama dan ada keyakinan kelas. Menurut kamu, keyakinan mana yang sudah kalian langgar di asrama maupun keyakinan di kelas? Keyakinan kelas dan asrama
yang saya langgar adalah disiplin, Pak. Menurut kamu Alpi, disiplin itu perlu atau tidak sih? Sangat penting, Pak, sebab keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh kemampuannya membagi waktu dengan baik. Dan yang terpenting saat ini, saya merasa bersalah karena saya tidak disiplin waktu di asrama dan melakukan pelanggaran di kelas. Alpi, menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak tidur lagi di dalam kelas sewaktu mata pelajaran atau guru masuk ke dalam kelas kalian? Yang saya lakukan adalah tidak bergadang lagi di asrama dan mengurangi sarapan pagi waktu pergi sekolah agar waktu jam pelajaran di sekolah saya tidak tidur lagi. Baik, kamu telah menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Semoga kamu lebih baik lagi ke depan dan sekarang kamu boleh kembali ke dalam kelas kamu dan belajar seperti biasa dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, Pak, atas bimbingannya pada hari ini. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas dan belajar seperti biasa dengan teman-teman. Kalau begitu, saya mohon pamit izin, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 2 Patranusa Mayakpahit. Saya senang sekali hari ini diajak diskusi oleh Bapak Amirullah Ahmad Nasution selaku wakil kesiswaan SMA Negeri 2 Patranusa Mayakpahit. Dalam diskusi tersebut, saya dituntun untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi di asrama, agar pada jam pelajaran di sekolah, saya tidak melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih Bapak Amirullah telah membimbing saya. InsyaAllah akan berubah lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oh iya, kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil kemari? Tidak, Pak. Apa saya melakukan kesalahan? Tadi, waktu Bapak jalan ke kelas-kelas, saya lihat kamu ada membuang sampah sembarangan. Oh iya, maaf Pak. Tadi saya terburu-buru masuk kelas. Karena itu, saya lempar saja sampahnya, tapi tidak masuk ke tong sampah. Oh begitu ceritanya. Tidak apa-apa, kamu berhak menjelaskan alasan kamu kenapa membuang sampah sembarangan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja saya ingin permasalahan ini bisa kita selesaikan secara diskusi dan kita bisa mencari solusi yang terbaik dari apa yang dilakukan tadi. Iya Pak, saya sangat takut karena hampir telat masuk pelajaran Pak Jepri. Tapi saya pikir saya salah karena saya membuang sampah sembarangan. Saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan benar atau salah? Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak. Saya tahu perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang salah. Alhamdulillah kalau kamu menyadarinya bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Menurut kamu, dari banyak keyakinan kelas yang kita buat, keyakinan kelas mana yang menurut kamu yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang peduli lingkungan, Pak. Sebenarnya, kamu meyakini keyakinan kelas yang ada di sekolah kita atau tidak? Saya meyakini keyakinan kelas, Pak. Sekarang, kamu bersedia memperbaiki ke depan dengan tidak membuang sampah sembarangan? Saya bersedia, Pak. Menurut kamu, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini?
Saya akan berusaha menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai pemilahannya, yaitu organik dan non-organik. Termasuk dalam lingkungan luar sekolah ya. Iya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kamu dapat menjaga lingkungan sekolah dan dapat dicontoh teman-teman yang lain. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas kamu dan saya mohon ke depan kamu tidak sembarangan lagi membuang sampah dan tempatkanlah sampah itu pada tempatnya masing-masing. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Syarani dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 2 Patranusa Manyapahit. Saya sangat senang dan nyaman dengan yang dilakukan oleh Bapak Amirullah Ahmad Nasution dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan, walaupun sebenarnya saya yang salah. Saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Saya berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan senang hati. Terima kasih Bapak Amirullah Ahmad Nasution, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, sudah kita lihat tadi bagaimana contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya kasih contoh tadi. Mudah-mudahan contoh itu bisa memberikan inspirasi kepada kita semua supaya ke depan nanti kita lebih bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Itu harapan kita semua. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sendiri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah hal yang ingin kita capai sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita adalah guru-guru yang terbaik ke depan dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran kita semua dan pada akhirnya kita berharap bahwa kita mampu menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita supaya kondisi dan suasana sekolah kita jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Amirullah Ahmad Nasution atas pemaparannya. Semoga kita dapat pelajaran yang terbaik pada hari ini. Lebih dan kurang saya selaku MC mengundurkan diri. Minta maaf sebesar-besarnya karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.